Kejaksaan Negeri Rembang melaunching Rumah Restoratif Justice atau RJ di Desa Pamotan, Kecamatan Pamotan, Rabu 16 Maret 2022. Rumah Restoratif Justice ini dibuat sebagai tempat musyawarah masyarakat dari suatu tindak pidana yang terjadi sebelum masuk ke ranah penegak hukum yang sementara ini di Jawa Tengah hanya terdapat di Rembang, Surakarta, dan Kabupaten Magelang. Bupati Rembang Haji Abdul Hafidz mengatakan sangat mengapresiasi inovasi Rumah Restoratif Justice ini. Pemkab akan mendukung Rumah Restoratif Justice sebagai upaya penyelenggaraan hukum yang adil, bisa berjalan sesuai fungsinya, dan harapannya akan ada Rumah Restoratif Justice di desa-desa lainnya. Lebih lanjut, Bupati menuturkan program ini sangat menarik untuk diketahui dan dipahami masyarakat. Namun demikian, Bupati mengingatkan jangan sampai restoratif justice ini disalahgunakan. Sangat menarik untuk disimak semua masyarakat. Hanya masalah jangan sampai ini disalahgunakan. Maka harus ada sosialisasi secara teknis yang detail agar nanti tidak ada pemahaman yang salah di masyarakat. Wah, saiki nek opo tukaran gak dukung, ada tukaran kan gaya Pak. Wah, ini nak nyelem pitik gak dukung, ada nyelem pitik gak kacoin nanti. Jadi ini memang harus ada sosialisasi detail, SOP yang nanti akan distandarkan di sini kayak apa. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Rembang, Syahrul Juaksa Subuhi menjelaskan dipilihnya Rembang menjadi salah satu sasaran program karena memiliki jumlah penduduk besar, namun statistik penanganan perkaranya rendah. Hal itu tentunya tak lepas dari sinergitas antara Pemkab, aparat penegak hukum dan tokoh agama serta tokoh masyarakat. Adapun persoalan hukum yang telah diselesaikan melalui restoratif justice sebanyak 4 perkara meliputi kasus laka lantas, pencurian, dan penganiayaan. Kejari menegaskan tidak semua perkara bisa mendapat restoratif justice. Ada 5 syarat di mana kasus bisa dihentikan melalui restoratif justice. Syarat-syarat yang dihentikan berdasarkan RJ ini, restoratif justice, itu ada 5 syarat utama. Yang pertama, pelakunya ini baru pertama kali, bukan residivis. Kemudian yang kedua, ancaman hukuman dari perbuatan yang disangkakan ke dia tidak lebih dari 5 tahun. Jadi di bawah 5 tahun. Kemudian yang ketiga, kalau kejahatannya terhadap barang, itu nilainya tidak lebih dari 2,5 juta kerugiannya. Kemudian yang ketiga, ada perdamaian, ada pernyataan maaf dari memaafkan dari korban. Kemudian yang kelima, tidak kalah penting, tingkat ketercelaan dari perbuatan itu rendah. Artinya kayak tadi motivasinya ada yang karena istrinya sakit butuh biaya, dia akhirnya terpaksa mencuri. Jadi 5 syarat itu, semua perkara bisa diRJ-kan. Kepala Desa Pamotan Aang Maskuri mengaku siap bersama-sama mensukseskan pilot project Rumah Restoratif Justice tersebut. Kita memang banyak, saya kemarin sempat matur sama Pak Kajari, makanya Pak Kajari memilih Pamotan ini salah satunya luasan wilayah, jumlah penduduk, dan kasus. Dan saya sangat berterima kasih adanya Kampung RJ nanti. Semoga mudah-mudahan pesan dari Pak Jaksa Agung, Pak Bupati, dan Pak Kajari akan kita laksanakan, dan kita akan pilih dan pilih sesuai dengan syarat-syarat. Di kantor Desa Pamotan disediakan ruang restoratif justice yang berfungsi untuk mediasi atau musyawarah warga yang berkonflik, di mana dalam mediasi itu akan melibatkan kejaksaan, pemerintah, dan tokoh masyarakat, tokoh agama setempat, serta pihak yang berkonflik. Setelah musyawarah tercapai, barulah penyelesaian prosedur resminya di kantor kejaksaan. Konsep keadilan restoratif merupakan suatu konsekuensi logis dari asas ultimum remedium, yaitu pidana merupakan jalan terakhir dan sebagai pengejawantahan asas keadilan, proporsionalitas, serta asas cepat, sederhana, dan biaya ringan. Oleh karena itu, penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kepentingan korban dan kepentingan hukum lain.